Halo, selamat malam pemirsa. Beberapa hari yang lalu atau kalau kita ingat sekitar 3 hari yang lalu di tanggal 5 Oktober 2020, Wakil Rakyat atau dalam hal ini DPR membuat sebuah keputusan yaitu untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ini mendapatkan beragam respon di masyarakat pemirsa. Ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada rakyat kecil terutama kepada kaum buruh. Tapi betulkah demikian? Bukankah sebetulnya setelah undang-undang ini disampaikan kepada publik ada beberapa penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang diprotes oleh mereka yang tidak setuju dengan adanya undang-undang ini? Malam hari ini dua sisi hadir dengan tajuk mengapa Undang-Undang Cipta Kerja ini ditolak? Kami mengundang sejumlah narasumber. Saat ini ada 4 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Mbak Nining Elitos, merupakan Ketua Umum KASBI. Kemudian di sebelah kiri saya juga sudah ada Mbak Dita Indasari, merupakan staf khusus Menaker. Dan juga melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Hendrawan Supratikno, merupakan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Dan juga ada Pak Ferry Amsari selaku Direktur Pusako Universitas Andalas. Nah, ada 4 orang narasumber dengan 2 perspektif yang berbeda. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan, sebelum kita berdiskusi malam hari ini pemirsa, kita menuju ke Menko Polhukam terlebih dahulu. Ada keterangan resmi terkait dengan Undang-Undang Cipta Karya atau Cipta Kerja pada malam hari ini yang saat ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam berikut ini. Ya, kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ada Menko Polhukam di situ, kemudian juga ada Mendagri, dan tampaknya sesaat lagi saat ini di podium juga sudah ada Menko Polhukam yang akan menyampaikan keterangan persnya. Kita simak bersama-sama. Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo malam ini akan menyampaikan pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Saya ingin memberi pengantar dulu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk merespons keluhan masyarakat dulu bahwa pemerintah itu lamban di dalam menangani proses perizinan berusaha, peraturannya tumpang tindih dan sebagainya. Itu dulu. Oleh sebab itu lalu dibuat undang-undang yang sudah dibahas lama. Di DPR itu semua sudah didengar, semua fraksi ikut bicara. Kemudian pemerintah sudah berbicara dengan semua serikat buruh berkali-kali di kantor ini, kantor Menko Polhukam, dan di kantor Menteri Perekonomian, kemudian pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Jadi sudah bicara sebenarnya dan sudah mengakomodasi, meskipun tidak 100% dari hasil diskusi itu ditemukan jalan tengah akomodasi. Sehingga tepatnya tidak ada satu pemerintah pun dimanapun di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja untuk itu. Yang kedua, isinya. Isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini pertama untuk mempermudah perizinan bagi usaha sehingga tidak birokratis dan tidak tumpang tindih, mempermudah perizinan siapapun yang mau berusaha dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, menyediakan peluang untuk menampung tenaga kerja yang jumlahnya setiap tahun itu 3,5 juta. Angkatan kerja kita setiap tahun itu 3,5 juta. Dengan 82% tingkat pendidikannya di bawah SMP, sehingga tidak adaptif sebenarnya, belum siap untuk bekerja di bawah IT, ya. Mereka ini pekerja-pekerja yang hanya ijazahnya SMP, SMK ke bawah. Jadi tidak bisa bekerja di padat modal, dia di padat karya yang sebagian besar. Jadi ini yang penting. Undang-undang ini bukan hanya untuk buruh yang sekarang banyak berdemo. Ini justru lebih untuk mereka yang belum bisa menjadi buruh. Untuk angkatan kerja yang akan datang makin banyak.
Sedangkan hak-hak buruhnya sendiri berdasar undang-undang lama secara umum sama sekali tidak diganggu. Kemudian tentu untuk memberantas korupsi di birokrasi melalui pengurusan yang bertele-tele. Sekarang disederhanakan agar tidak ada korupsi, tidak ada pungli dan sebagainya. Yang sekarang rame karena banyak hoax. Misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK. Itu tidak benar. Pesangon justru ada. Dibilang tidak ada cuti, tidak cuti haid, cuti hamil dan sebagainya. Di sini ada di undang-undang ini. Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga. Karena justru sekarang PHK itu harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu di undang-undang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ini dibilang tidak ada, hoax yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan pendidikan dikomersialkan. Ketahuilah bahwa 4 undang-undang pendidikan, 4 undang-undang di bidang pendidikan sudah dicabut dari undang-undang ini karena aspirasi. Sesudah diskusi-diskusi, oh tolong Pak keluarkan tuh undang-undang, sudah kita keluarkan. Nggak ada di situ ngatur soal dunia pendidikan, apalagi mengkomersialkan. Di situ dunia pendidikan hanya diatur di dalam pasal 65 yang justru mempermudah bahwa pendidikan itu adalah lembaga nirlaba, bukan lembaga usaha, bukan lembaga komersial. Ini ditegaskan justru di undang-undang ini, malah dibalik di dalam berita-berita yang hoax itu. Oleh sebab itu, melihat perkembangan situasi itu, pemerintah mengajak mari kita semuanya menjaga Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara masing-masing. Pemerintah, rakyat atau masyarakat dan civil society. Mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat, dan untuk itu pemerintah menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah. Maka demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. Yang kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan. 4. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat
merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. 5. Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. 6. Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Saya ulangi, 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kalau tadi Anda bersama-sama mendengar bahwa sebetulnya tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang disampaikan oleh Menko Polhukam tadi adalah justru untuk mempermudah akses mendapatkan lapangan pekerjaan di negeri ini, di mana jumlah angkatan kerja begitu banyak. Kemudian juga mempermudah izin usaha. Kemudian juga ini merupakan bisa dibilang sebagai win-win solution. Lantas pertanyaannya, saya ingin ke Mbak Nining, kenapa ada sesuatu yang tidak bisa diterima? Toh kalau kita lihat maksudnya adalah sesuatu yang baik. Iya, pertama saya ada yang perlu diluruskan dan diklarifikasi dulu ya dari beberapa pernyataan dari Kemenkumham tadi. Karena supaya tidak ada keliru dan pandangan di masyarakat menjadi negatif. Kami sejak dari awal sebenarnya mengkritik rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini tentang persoalan bagaimana ada keterbukaan dari awal kayak gitu kan ya, supaya tidak menjadi diam-diam dan tidak demokratis kan gitu. Itu kritikan kami sejak dari awal. Kenapa? Awalnya kami tahu ini dari berbagai macam opini yang dilakukan oleh pembantu-pembantu presiden melalui media-media. Nah, dari opini inilah kami mencari bagaimana apa yang sedang disiapkan kan gitu tentang persoalan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di dalam itu adalah banyak menyangkut klaster Omnibus Law, ini kan metode, tapi ada 74 undang-undang, 1000 lebih dari pasal. Ini ada klaster ketenaga kerjaan, pertanahan, perizinan, perpajakan kan kayak gitu. Nah, kami melihatnya ada hal-hal yang kemudian sangat mengganggu dalam kami yang punya kepentingan regulasi gitu ya tentang persoalan di mana memang sejak dari awal tidak ada keterbukaan. Saya masih ingat saya sama-sama menjadi pembicara di MNC TV waktu itu, Ibu Dita melalui by phone menyampaikan ketika kita sudah demo di DPR pada 13 Januari, hampir akhir Januari menyampaikan bahwa 1 minggu atau 2 minggu draft rancangan undang-undang ini akan dimasukkan kepada DPR kan gitu.
Nah, kita sama sekali sangat buta dengan draftnya pada saat itu gitu. Kita mencari akses dan kemudian tidak mendapatkan. Terus kemudian pemerintah menyampaikan bahwa ini sedang disiapkan. Oke, sebenarnya kalau memang ini disiapkan untuk masyarakat yang mayoritas hari ini, seharusnya kenapa sih harus tutup-tutupi gitu kan gitu. Okay. Nah waktu itu kita kita mendatangi DPR pada saat itu, ditemu pimpinan Balik pertama tanggal 13 Januari. Kita mempertanyakan apakah ini konsepnya dari pemerintah atau dari DPR. DPR menyampaikan kepada kami pada saat itu adalah ini pure usul dari pemerintah. Nah terus kemudian baik, oke. Kita dapat poinnya begitu ya. Pertama kita skip, kita tahan di situ dulu bahwa ini sesuatu yang mengganggu Bu Dita. Mereka merasa tidak dilibatkan untuk mendapatkan draftnya pun juga cukup sulit. Silakan. Ya, pertama begini. Dalam proses sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, itu kita catat itu kita sudah melakukan 63 kali pertemuan. Baik dengan serikat pekerja, dengan pengusaha, barengan serikat pekerja dan pengusaha, secara formal maupun informal. Formal melalui forum tripartit, informal ya berdua atau bertiga dengan Ibu Menteri ataupun dengan Bu Dirjen. Selain itu juga tentu teman-teman bisa mengakses juga pertemuan dengan Menko Polkam, Menko Equin, bahkan beberapa juga dengan Bapak Presiden yang memang mengundang juga beberapa serikat pekerja untuk bertemu dengan beliau langsung. Jadi sebetulnya proses untuk mengumpulkan aspirasi, informasi, kemauan itu kami merasa sudah maksimal kami lakukan. Itu yang pertama. Kedua, rapat-rapat di Panja, rapat-rapat di Balik itu terbuka. Live streaming bisa diakses lewat YouTube. Artinya meskipun rapat-rapat itu antar pemerintah dengan DPR, hasil rapat itu bahkan proses jalannya rapat itu bisa dipantau. Jadi poin-poin yang disepakati itu bisa dituliskan sendiri, bisa dipahami langsung. Kami merasa bahwa proses-proses itu sudah kami lewati dengan maksimal. Nah terkait dengan Mbak Nining, ini saya sampaikan juga bahwa Mbak Nining itu sejak teman-teman Kasbi, sejak awal Maret kalau saya tidak salah, memang menyatakan bahwa sudah menolak secara keseluruhan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga memang bahkan tidak bersedia terlibat dalam dialog-dialog. Padahal kami tetap melakukan mengundang, baik mengundang secara Ibu Dita, organisasi maupun secara aliansinya. Kami undang. Tapi memang posisinya Mbak Nining mengatakan ya sudah kami menolak secara keseluruhan. Nah karena sudah menyatakan sikap menolak secara keseluruhan, lalu ada dua serikat pekerja yang juga walk out, KSPI-nya Said Iqbal dan KSPSI Andi Gani Nuawea walk out, ya mereka nggak kita undang. Nah, makanya kalau kemudian kita dianggap tidak demokratis, tidak terbuka, tidak memungkinkan, itu nggak ada dasarnya. Bagaimana mungkin ini memang nggak bersedia berdialog, diundang tidak mau, tapi mengatakan kita tidak demokratis. Saya tidak demokratis ini saya klarifikasi dulu ya, karena gini. Di Januari kita tahu bahwa pemerintah sedang menyiapkan, tapi pada saat itu pemerintah ketika kita dapatkan draftnya, pemerintah bilang waktu itu hoax gitu. Nah jadi di akhir tanggal 11 sebelum masuk ke DPR, karena saya masih ingat waktu itu kita belum sama sekali pernah diundang ya Bu Dita ya, jadi harus dibilang harus diklarifikasi dulu karena Januari, kalau Bu Dita bilang dari Desember, Januari, Februari, Maret kita menyampaikan sikap itu karena memang draft itu sudah mendekati detik-detik diserahkan kepada DPR. Tanggal 11 kami diklaim menjadi tim perumus gitu ya. Organisasi Kasbi menyampaikan secara terbuka, surat tertulis dikirim secara terbuka ke pemerintahan gitu ya. Kenapa kita menolak secara keseluruhan di bulan Maret. Ingat, ini di bulan Maret kami menyampaikan sikap itu. Tapi dari Desember, Januari, Februari kami tidak tahu gitu ya gitu. Di akhir Februari justru kami diundang besok pagi mau kegiatan gitu ya, pertemuan, malamnya kami diundang gitu kan. Padahal kita tahu ada tata bagaimana manajemen tentang persoalan birokrasi gitu kan gitu. Baik. Nah saya mau menyampaikan, saya mau klarifikasi dulu nih Ibu Dita, karena kalau dikata gini, kalau tadi timing mengundang, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita bicara hal yang substansi. Enggak, tadi Ibu Dita bilang kan persiapannya dari Desember, Januari. Kami memang menyampaikan sikap itu di bulan Maret gitu loh. Karena itu sudah diserahkan mendekati
diserahkan kepada Nggak, DPR. saya mau bertanya, Mbak Sebentar Nini. dulu. Oke, Draft kita gantian rancangan dulu. undang-undang pada Anda saat dulu. itu dibuat dialog, katanya tapi Anda bilang pemerintah kami tidak mau awal berdialog. tidak Satu-satu kita dengar dulu. menolak Itu tidak- kita dialog, dengar Bu Dita tapi dulu, karena nanti kita memang ke sejak Ibu dari Nining. awal tidak melibatkan kok. Oke. Tadi kan Bu Itu Dita tidak bilang fair. tripartit, karena kami memang Ya, tidak memang terlibat mereka dalam bukan anggota tripartit. Ya Oke, karena memang satu-satu Ibu, selalu satu-satu. Kalau kemudian begini melakukan pemirsa tidak bisa diseminasi. mendengar, pemirsa tidak bisa mendengar maksud dari ibu-ibu masing-masing. Kita kasih Bu Dita dulu, nanti Oke. kita ke Bu Nining. Silakan, Bagaimana Bu Dita. mungkin orang yang sejak awal mengatakan bahwa saya menolak undang-undang ini secara keseluruhan? Oh, itu di Saya bulan tidak Maret mau Kita dengar dulu, dialog. Bu Nining. Saya tidak bersedia dialog karena saya menolak secara keseluruhan. Lalu orang, teman-teman yang menolak secara keseluruhan, menolak berdialog, bahkan ketika diundang marah karena merasa namanya dicatut, lalu bicara bahwa pemerintah tidak membuka diri. Lah, teman-teman yang lain Iya, bersedia kok. Saya tentu Kita marah tidak dong secara kita organisasi. tidak mendiskriminasi. Kita dengar dulu, Bu Nining, kita Sebentar. dengar dulu. Kita tidak mendiskriminasi tripartit atau bukan tripartit. Semuanya open, Oke. semuanya boleh mengakses pemerintah. Bahkan WA, via telepon, datang langsung pun boleh. Jadi jangan bilang pemerintah tidak demokratis dan menutup diri. Oke, Emang silakan betul. Bu Nining. Iya, kita menyampaikan sikap itu kan di bulan Maret. Padahal tanggal 12 itu kan diserahkan kepada DPR. Tanggal 13 Maret saya memang diundang di Hotel Bali waktu itu di Kuningan. Akhirnya kita menyampaikan sikap karena kenapa? Draft ini sudah diserahkan kepada DPR kok. Kita tidak mendapatkan dan kemudian tidak tahu isinya. Ketika kita dapatkan waktu itu kita mempertanyakan. Serikat buruh jangan cepat berpandangan negatif. Serikat buruh jangan kemudian berprasangka lebih dulu. Ketika kita dapat draftnya yang sudah diserahkan kepada DPR, kita sandingkan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 13. Faktanya memang benar kok. Bagaimana semakin liberal terhadap tenaga kerja asing. Tentang bagaimana penghapusan Oke, pasal 59. Bagaimana juga tentang persoalan Saya bisa upah jawab di lagi. arah ke Oke. persatuan. Oke, nanti kita bahas satu Jadi, persatu keberatan dari para pekerja ataupun juga dari buruh, dari mungkin para pekerja di Indonesia. Nanti akan dijawab juga dari DPR dan juga nanti ada Ibu Nining dan juga nanti ada Pak Ferry. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Dan pemirsa, sekarang saya ingin ke Prof. Hendrawan dari DPR RI, fraksi PDIP. Prof, ini ada rasa keberatan dari sejumlah pihak, termasuk di sini adalah para kaum buruh. Bu Nining tadi sudah menyampaikan yang menjadi keberatan mereka adalah dalam prosesnya, kemudian juga soal isinya yang dianggap memberatkan. Bagaimana penjelasan Anda? Ada katanya DPR mengatakan isu-isu di luar itu adalah hoax, tidak benar. Ya, jadi selamat malam dan salam kebangsaan untuk kita semua. Yang pertama, kita harus memahami bahwa rancangan undang-undang ini adalah inisiatif pemerintah. Kami percaya proses perancangannya itu sudah melalui proses yang panjang dan melakukan harmonisasi berbagai kepentingan. Karena ada 79 undang-undang yang terdampak. Kemudian ketika kami menerima RUU ini di Badan Legislasi, kami mulai merapatkan RUU ini sejak 20 April. 20 April, kemudian kami juga mengikuti prosedur seperti yang lazim. Kami mengadakan RDPU, kami pada level fraksi juga mengundang para pakar, pada level panja juga kami melibatkan sejumlah pihak. Bahkan kami panja itu mengadakan rapat terakhir tanggal 20-21 Agustus dengan Konfederasi Serikat Pekerja. Bahkan kami membuat kesepakatan, 4 butir kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dalam proses berikutnya. Jadi kami agak terkejut karena ternyata gelombang demonstrasi yang terjadi itu banyak informasi yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang. Oke. Jadi ini yang bagi kami proses pembelintiran fakta, ya proses untuk memanfaatkan momentum seperti sekarang untuk target-target politik yang menurut saya sangat tidak menjunjung tinggi keadaban politik. Contohnya misalnya uang pesangon. Saat itu memang kami berdebat keras karena dalam undang-undang yang existing, Undang-Undang Nomor 13 2003, dan fraksi kami undang-undang ini
mempunyai ikatan emosional yang tinggi karena undang-undang ini dibuat ketika Menteri Tenaga Kerjanya adalah senior saya, Pak Yaakob Nuawea, dan disahkan pada saat Ibu Ketua Umum kami menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu sebabnya kami sangat hati-hati dalam melangkah. Kami mempunyai ikatan emosional yang tinggi. Dalam banyak forum kami menyatakan hak-hak pekerja tidak boleh dikurangi. Tetapi ketika kami memperoleh informasi bahwa pesangon 32 kali itu ternyata hanya 7% perusahaan yang melakukan itu. 93% itu maju ke pengadilan, maju melalui proses hukum. Karena mereka merasa aset yang dimiliki, yang sudah diakunkan di bank, bahkan kalau dijual semua tidak cukup untuk membayar pesangon itu. Perusahaan-perusahaan ini mengalami kesulitan likuiditas yang parah. Itu sebabnya melakukan PHK. Nah, kemudian ada pilihan lain, yaitu 6 bulan pesangon itu pasti, plus 19 yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kami merenung lama, lebih bagus mana 32 bulan burung-burung di udara, atau 6 burung sudah ada di tangan, plus 19 yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kami ingin memberikan kepastian, karena ketika pekerja itu di PHK, kami sadar bulan-bulan pertama itu mereka menghadapi kegalauan dan kepusingan yang luar biasa, masalah berat. Kalau sudah menghadapi masalah berat, mereka masih berurusan dengan persoalan hukum, mereka akan menjadi semakin menderita. Itu sebabnya kami memilih memberi kepastian, ya, ketimbang sekali lagi ada iming-iming yang begitu besar tetapi tidak direalisasi. Jadi kami melakukan proses deliberasi yang serius terhadap semua pasal-pasal norma-norma hukum yang diputuskan. Jadi kami sudah melakukan hal yang terbaik. Silakan dicek dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM yang disusun dan diperdebatkan dalam pertemuan-pertemuan panjang. Kita dapat poinnya, Pak Hendrawan, memang itu salah satu isu yang mencuat adalah soal isu uang pesangon yang akhirnya sudah terjawab. Kemudian nanti ada beberapa isu lainnya, tapi sebelum menuju ke isu-isu itu atau soal isu dan fakta tersebut, pemirsa, saya ingin ke Pak Ferry Amsari selaku pengamat hukum tata negara dari Pusako Universitas Andalas. Pak Ferry, kalau dilihat dari runtutan peristiwa hadirnya undang-undang ini, apakah sesuai dengan sudah prosedur yang ada, sudah sesempurna itukah atau bagaimana? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, Prof. Hendrawan, Mbak Dita, bagi saya omong kosong semua ya. Satu, bicara soal prinsip atau azas di pasal 5 huruf G dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada yang namanya azas keterbukaan. Jadi naskah akademik yang di dalamnya ada draft rancangan undang-undang itu, sedari awal sudah harus dibagi kepada publik. Sehingga tidak timbul perdebatan mana naskah yang asli. Ya, kalau mau mengatakan bahwa publik menyebarkan hoax, yang melakukan kesalahan fatal itu ya pemerintah dan DPR yang membuat undang-undang tapi tertutup. Naskah akademik yang harusnya berisi draft undang-undang yang isinya tentu saja yang harus sudah dibahas DPR, harus dijelaskan ke publik bahwa inilah yang asli. Coba kita lihat ya, baik di website DPR, website pemerintah, website Menko Perekonomian, tidak ada satupun ya naskah akademik yang menjadi landasan pengesahan kemarin. Hari ini DPR mengeluarkan pernyataan sikap yang menurut saya konyol bahwa apa yang diperdebatkan oleh publik dalam draft undang-undang sekarang ini belumlah naskah yang final karena perlu ada perbaikan. Loh, ini kan penipuan lagi kepada publik, padahal di dalam rapat paripurna kemarin mestinya sudah ada draft final yang disetujui. Karena kan konsepnya tidak diperdebatkan lagi. Baik. Yang ada adalah setuju atau tidak setuju. Kedua, soal apa yang disebarkan ke publik bahwa ada hoax yang dipahami publik terhadap undang-undang. Yang saya bilang sebenarnya penyebar hoax ini jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba merusak kritik publik terhadap undang-undang ini. Misalnya, kalau soal pesangon tadi, memang masih ada pesangon, tetapi ada pesangon-pesangon tertentu
yang kemudian dihapuskan oleh undang-undang ini. Pak Profesor Hendrawan mengakui bahwa jangan bermimpi terlalu banyak soal pesangon. Cukup 6 saja tapi pasti. Loh, problematikanya bukan begitu. Problematikanya bukan sengketa antar perusahaan dan buruh, tapi sejauh mana negara bisa memberikan hak-hak yang diatur di dalam undang-undang. Kalau ada perusahaan yang komplain, yang salah perusahaannya. Kenapa perusahaan tidak mau mematuhi undang-undang untuk memberikan hak-hak kepada buruh? Padahal Mbak Dita ini orang yang dekat dengan teman-teman buruh. Tapi perspektifnya sekarang sudah sangat pemerintah. Oke, baik. Kita dapat poinnya, Pak Ferry. Kita dapat poin-poinnya, Pak Ferry. Ada beberapa poin. Nanti langsung akan dijawab oleh Prof. Hendrawan. Tapi usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Prof. Hendrawan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi. Salah satu diantaranya adalah nggak ada landasan naskah akademiknya merupakan tanda tidak ada keterbukaan. Kemudian juga belum ada draftnya secara formal dan akan direvisi kembali meskipun sudah diketuk palu. Kemudian poin yang ketiga adalah di mana sebetulnya peranan dari negara kalau berbicara soal pesangon, di mana sebetulnya peranan dari negara untuk melindungi para pekerja. Ini silakan ditanggapi Prof. Hendrawan. Ya, jadi sebenarnya semua yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, seperti naskah akademik bisa dicek atau bisa dilihat di Badan Legislasi. Tetapi yang dikatakan Pak Ferry bahwa ada persoalan administratif yang luar biasa, bisa kami mengerti. Karena apa? Karena contohnya ketika terjadi paripurna, itu fraksi-fraksi mungkin hanya menerima 1 kopi. Karena tebalnya itu kurang lebih 900 halaman. Jadi hari Senin pagi pun saya masih mencari, saya sebagai anggota Panja masih mencari file. Jadi antara kecepatan pekerjaan Panja, Timus, dan Timsin ini dengan dukungan administrasinya memang sering sekali dukungan administratifnya sedikit terlambat. Jadi Pak Ferry dalam hal itu betul. Tetapi tidak berarti bahwa kerja Timus dan Timsin itu tidak didokumentasikan dengan baik. Karena semua itu didokumentasikan secara digital dengan baik. Itu sebabnya... Boleh saya memotong, Prof? File digitalnya lebih dulu diterima oleh fraksi-fraksi. Kemudian tentang simulasi tadi, jadi begini, kalau Pak Ferry belum pernah di PHK soalnya. Kalau saya pernah di PHK. Jadi kalau saya di PHK menghadapi 2 pilihan, 32 kali gaji pesangon, ya, nilai pesangon, tetapi harus melalui proses hukum karena perusahaan sekali lagi menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi itu dengan 25 kali, tetapi yang 6 kali pasti di tangan, plus yang 19 kali mungkin juga melalui proses hukum. Saya memilih, saya potong di sana, Prof. Memilih yang kedua ini. Tidak dibuat Jadi aturan ada perusahaan yang Pak tidak Ferry, sebentar. kehilangan pekerjaan. Itu ya dilarang saja izin usahanya. Jadi jangan buruhnya yang dikorbankan. Kalau hak-haknya kemudian tidak dipenuhi oleh perusahaan, sanksinya harus ke perusahaan. Itu sebabnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dianggap berpihak kepada pebisnis, bukan kepada buruh. Satu lagi yang perlu Prof jawab misalnya, bahwa undang-undang ini tidak tak prosedur adalah model Omnibus Law ini tidak dikenal di Undang-Undang 12 2011, junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Dari mana datang model ini dan diperbolehkan untuk disahkan? Saya jawab dulu Pak Ferry. Jadi pada Badan Legislasi periode yang lalu, itu Badan Legislasi pernah mengadakan satu FGD di Yogyakarta. Salah satu pembicaranya adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki. Profesor Jimli Asidiki yang pertama kali saya dengar mengusulkan untuk mengatasi belantara hukum yang luar biasa seperti ini, obesitas regulasi, salah satu metode yang bisa digunakan adalah Omnibus Law. Ya, jadi ini satu pendekatan yang luar biasa. Kalau di teori ada Omnibus Law ini, di teori pembentukan undang-undang ada, tetapi tidak ada di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Prof Jimli bukan undang-undang, dia orang yang bisa salah menerapkan teori.
Harusnya yang diterapkan pembuat undang-undang adalah undang-undang, bukan Prof. Jimli-nya. Tetapi Pak Ferry, contoh Perpu 1 yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2, ya ini pendekatannya juga omnibus, Pak Ferry, karena dalam satu Perpu, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang OJK, Undang-Undang LPS, Undang-Undang KKSK dan seterusnya, Makanya ini semua saya bilang, Prof, terdampak. itu pembentukan undang-undangnya sudah salah dari awal, termasuk Perpu itu. Jadi pemerintah ini dan DPR-nya mengabaikan cara-cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar demi kepentingan pengusaha dan kelompok tertentu. Oke, kita dapat poinnya Pak Ferry, silakan. Pak Hendrawan. Ya, jadi intinya sekali lagi apa yang dikatakan Profesor Mahfud MD itu tepat sekali. Undang-undang ini dilakukan atau kita luncurkan untuk tadi memanfaatkan bonus demografi, menghindari middle income trap, menciptakan daya saing ekonomi nasional dengan mengurai obesitas regulasi dan seterusnya. Kalau Pak Ferry inginnya status quo, ya ini memang susah. Kita membutuhkan inovasi dalam kondisi seperti ini, Pak Ferry. Baik, kita dapat poinnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, betulkah kira-kira undang-undang ini meskipun sudah dijawab oleh pemerintah, dijawab juga oleh DPR, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, hanya para pengusaha saja? Nanti akan dijawab oleh Mbak Dita, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Mbak Dita. Kita tinggalkan dulu lah bagaimana prosesnya mungkin secara tata negaranya tadi sudah dijawab oleh Pak Ferry dan juga Prof. Hendrawan. Tapi di sini ada beberapa hal yang tadi cukup menarik disampaikan Pak Ferry bahwa sebetulnya negara tampaknya tidak hadir justru untuk melindungi masyarakat, melindungi para pekerja, justru tampaknya melindungi hanya para pengusaha saja. Bagaimana Mbak Dita menanggapi ini? Itu keliru ya, itu keliru. Jadi stakeholder ketenaga kerjaan ini beragam. Yang pertama tentu pekerja sektor formal, ya. Yang kedua juga pekerja informal. Yang ketiga pekerja TKI, pekerja kita di luar negeri, termasuk di situ pelaut. Kemudian ada kalangan dunia usaha. Dunia usaha ini juga ada pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil, pengusaha mikro, ya. Belum lagi ada pekerja rumah tangga misalnya kan. Itu juga segmen yang menjadi stakeholder kita. Nah, ketika kita menyusun undang-undang, semua kepentingan dari begitu banyak unsur itu harus masuk, harus diakomodir, harus dinegosiasikan. Inti dari demokrasi adalah dialog, negosiasi. Dan dalam dialog dan negosiasi, tidak setiap orang bisa mendapatkan semua. Nggak bisa minta 100, dapat 100. Tapi ini ada beberapa isu-isu yang harus kita konfirmasi. Tadi isu pertama soal pesangon sudah dijawab. Kemudian isu kedua adalah soal outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Kemudian soal UMP, UMK, dan UMSP ini dihapus. Kemudian juga soal isu semua hak cuti ini dicabut. Kemudian yang terakhir adalah libur hanya 1 hari dalam seminggu. Ini mungkin dijawab saja Bu Dita secara singkat begitu supaya pemirsa TV One juga tahu. Itu semua distorsi. Tidak ada penghapusan cuti hamil, tidak ada penghapusan cuti haid, tidak ada pemudahan terhadap proses outsourcing, tidak ada kemudahan pada pelaksanaan PKWT. Kedua-dua hal itu kita adopt dari Undang-Undang 13 dan putusan Mahkamah Konstitusi, karena outsourcing menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi. PKWT yang putus kita tambahkan kompensasi proporsional sesuai masa kerja, apalagi PHK tidak dipermudah, aturan-aturan hari libur kan mengacu pada SKB 2 Menteri yang tanggal merah kan, itu ditetapkan awal-awal tahun. Apalagi isu hoax yang mesti kami klarifikasi. Intinya menurut saya sama-samalah, jangan kemudian karena berposisi tidak setuju dengan pemerintah, lalu kemudian tidak selektif dalam menerima, menyaring, dan menyampaikan informasi. Kita dengar Bu Nining, tidak selektif dalam menerima informasi dan terjadi distorsi di situ. Pertama saya menyampaikan ini hal yang keliru ya gitu, karena gini, kalau tadi pemerintah bilang bahwa RUU Cipta Kerja ini kan untuk bagaimana adanya investasi. Nah, kalau kemudian negara yang seharusnya melalui pemerintah, DPR dan pemerintah ini kan hadir di sebuah negara, kan esensinya bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Terus kemudian di konstitusi kita sangat jelas bagaimana menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi itu sudah diatur semua di dalam undang-undang dan dianggap ini adalah untuk kalau rakyat kemudian juga. Pemerintah bilang bahwa itu tidak ada terjadi perubahan dari Undang-Undang 13, kenapa harus bersikeras untuk dilakukan pembuatan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kan gitu. Nah, kita bilang gini, kalau dikata hoax, saya sebenarnya sejak dari awal kita membantah tentang hoax.
Draft pertama kita dapat itu dikatakan hoak. Ketika sudah di DPR kita perbandingkan bagaimana liberalisasi tentang perusahaan tenaga kerja asing yang kemudian tidak ada pembatasan. Terus kemudian pasal 59 dihapus gitu ya. Tentang upah juga pada saat itu UMK akan dihilangkan. Terus kemudian berdasarkan satuan. Tapi barusan kita dapat mendengarkan bahwa yang hilang itu kan UMSK. Nah, tadi Ibu Dita sudah bilang, kita ini kan punya kriteria perusahaan yang besar, yang kecil, tentu kan juga kalau kemudian upah buruh disamakan, ini kan juga akan merugikan para buruh. Tapi kalau tadi kata bahwa ketika sistem kerja PKWT, alidaya yang kemudian kalau di dalam Undang-Undang 13 kan diatur ada pembatasan. Pekerjaan yang secara terus menerus itu tidak bisa di PKWT-kan apa dialidayakan. Tetapi di dalam RUU Cipta Kerja justru kemudian penghapusan. Nah, ketika pasal ini dihapuskan artinya semua sektor itu diliberalkan menjadi boleh PKWT dan alidaya. Inilah yang membuat sehingga ke depan generasi muda ini tidak lagi punya jaminan kepastian hukum, tidak ada kepastian kerja, karena semakin membuat orang ketika mengatur tentang sistem PKWT, alidaya, artinya di mana letak hadirnya negara melindungi. Poinnya di situ yang mungkin cukup memberatkan, silakan Bu Dita dijawab. Makanya ini harus diluruskan. Pasal 56 dan 59 di Undang-Undang 13 tidak dihapus. PKWT, syarat-syarat PKWT tetap mengacu pada pasal 56 dan 59. Terus yang diturunkan menjadi ada peraturan pemerintah itu apa? Kenapa harus ditetapkan? Pasca undang-undang ini disahkan, teknis pelaksanaannya ada pada peraturan pemerintah. Operasionalnya ada pada peraturan pemerintah. Disitulah letaknya kita tunggu. Tadi kan pemerintah bilang untuk memotong persoalan birokrasi, bagaimana memangkas tentang persoalan berbagai macam regulasi. Terus masa iya, kan ada kekhususan tentang ketenaga kerjaan. Kenapa lagi harus dibuatkan kalau memang artinya ada 2 undang-undang menjadi acuan dong. Oke, silakan. Begini, 11 klaster Omnibus Law ini saja itu sudah 905 halaman. Maka kalau kita tambahkan juga di dalamnya itu teknis detail pelaksanaan, itu bisa 2000 halaman. Jadi kita buatkan PP khusus untuk mendetailkan. Ada PP pengupahan, ada PP PKWT. Dan ya, tapi problemnya peraturan pemerintah, pengalaman kita PP 78 tahun 2015. Oke, Bu Nining ditunggu, ini kita pegang omongannya Bu Dita, Bu Nining dan teman-teman dari KSPI ditunggu untuk datang ke Menaker peraturan untuk pemerintah berdialog. itu kan hak kewenangan mutlak yang dibuatkan oleh pemerintah. Kalau tidak kembalikan kepada Undang-Undang 13, kenapa harus bersikuku di dalam rancangan Terima Undang-Undang Cipta kasih Kerja? Ibu-ibu atas Kan menjadi waktunya. pertanyaan Waktu besar kita sudah masyarakat. habis, tapi tadi sudah kita berharap agar adalah sebuah titik terang. Ini sudah diundang, ini teman-teman dari pekerja, dari buruh untuk berdialog dengan Kemenaker. Dan terima kasih Bu Dita, kemudian juga terima kasih Bu Nining, terima kasih juga Prof. Endrawan dan juga Pak Ferry sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi malam hari ini. Saya Tisa Noveni, selamat malam, sampai jumpa.